Dia stres. Orang ambil tisu dia stres. Takut dilepeh. Kaget saya. Kayu bersihin doang. Ragil, kemana? Akhirnya giliranku untuk maju ke depan. Aku sangat percaya diri untuk menyajikan hidanganku kali ini ke hadapan para juri. Bikin apa, Ragil? Bikin grill red snapper curry, chef. Terus kamu dapet tadi pilihnya apa? Saya pilih fish sauce sama habanero. Jadi masukin ke karinya? Betul, chef. Oh, ini sekali ini si Ragil udah nggak berani dia eksperimen itu. Bikin yang pasti-pasti aja dia, red snapper di karinya sama dia. Sama-sama kari nih ya, mudah-mudahan sama-sama selamat lah kita ya, Gil. Ini pickle onion? Bukan pickle, Apa jadi cuman slice onion, saya kasih salt, pepper, lemon juice, sama sedikit olive oil. Jadi lebih ke salad gitu sih, chef. Snipernya kamu grill. Iya, tadi saya buat kayak mix spices gitu, saya wrap ke snipernya juga sih. Rempahnya apa aja? Cinnamon, clove, fennel seed, koriander, cumin, garam masala, turmeric, chili powder. Lebih condongnya kebanyakan tuh di koriander sama cumin sih, chef. Ragil, Ya, chef. sekali lagi tentang plating, oke? Oke. Sebelah sini aku nggak ada problem, Iya. ya. Yang di side, it looks pretty actually, ya. Apalagi kamu kasih di atasnya ada warna, so it look lebih pretty aja. Cuman, I wish untuk nasinya, kamu bisa kasihnya di yang lebih besar. Kenapa? Oke. Kalau kita mikir, kita makan pasti we will ambil yang di sini, kita bakal bawa ke sini. Oke. Untuk rasa, I have no problem. Thank you, Thank you, Ragil. chef. Thank you. Oke, Ragil, kamu pakai jahe nggak? Pakai, chef. Fresh atau ground? Fresh. Saya grated tadi pakai jahe, garlic juga. Kamu kenceng di koriander dan cumin. Iya, chef. Itu kan dry. Iya. Alangkah baiknya jika kamu si garlic dan gingernya juga ditingkatkan. Oke. Oke? Oke, chef. Jadi biar dia benar-benar wah gitu loh. Rasa your Jahe sama garlic. ya benar Oke. nampol rasanya Oke. ya. Jadi nggak malu-malu. Oke, chef. Saya rasa selain dari plating itu aja yang bisa ditingkatkan. Oke, thank you, chef. Cuman mau bilang, dis kamu nggak ada problem. Saya cuman miss the something sweet in your dish. Mungkin red onion salad kamu ada kombinasi flavor manis, asam, asin. Oke. Jadi ketika digabung semuanya Oke. pasti akan lebih enak, lebih smooth. Oke. Good job, Ragil. Thank you, chef. Thank you. Aku balik ke bench dengan perasaan sangat senang karena dari komentarnya aku yakin kalau kali ini aku aman dari eliminasi. Next, Alfa Vira, silakan ke depan. Dan ini saatnya giliran aku maju. Ini aku udah mulai harap-harap cemas, tangan aku udah dingin. Apa ini, Alfa? Kiss fennel and habanero, chef. Ada minced beef-nya juga. Berarti ini savory. Ya. Alfa, fennelnya kamu apain? Fennelnya aku slice terus aku saute dulu, aku kasih salt pepper. Baru aku taruh di atas beef. Di atas kerasnya, Iya. yang udah di blind bake. Ya, Terus cheese-nya pakai apa? pakai parmesan cheese. Parmesan, Ya. yang diparut. Iya, aku parut sendiri.
Dalamnya daging. Daging. Alfa, Iya, chef. dagingnya kamu ground dulu. Kamu Aku mince Cincang dulu. dulu. Iya, Di-mince pecah dulu. dulu. sebetulnya feeling dari quiche kamu secara flavor nggak ada masalah, bagus. Fennelnya saya tadi dapat fennelnya, cuman kalau habanero-nya sendiri kurang keluar. Kemudian untuk quiche dough-nya masih agak sedikit floury. Saya nggak tahu karena memang bikin quiche pasti perlu waktu ya. Dalam 1 jam cukup risky kamu ambil keputusan untuk bikin ini, kecuali kamu bikin di dalam ramekin yang kecil-kecil atau di dalam molding yang kecil-kecil. Dengan seperti itu pasti dough kamu akan lebih matang daripada ini, akan lebih bagus hasilnya. Secara flavor nggak ada masalah. Kemudian tadi kamu simpan parsley sama tomat di atas. Menurut saya sih nggak usah. Nggak dikasih itu juga nggak ada masalah. Oke. Oke, Thank you, terima kasih Chef. Alfa. Alfa, Ya, chef. kamu ambil resiko. Oke. Pertama, kamu tahu dough pie. Kita bicara dia bukan sweet dough. Dia lebih ke salty dough. Berarti otomatis kamu mikir, sugarnya hampir nggak ada. Kadang ada yang pakai, ada yang enggak, tapi mostly is not. Jadi dia butuh waktu lebih lama di oven. Dan kalian kalau bikin pie dough or anything tart, aku nggak pernah maksain dia harus matang lebih cepat. Kenapa? You need the flour taste to go away dari dough kamu. If you choose fennel, fokus sama fennelnya aja, tonjolin rasa fennelnya, habanero jangan ditaruh sebagai hiasan aja. Tadi ada yang aku chop I seperempat. cannot taste it at all. Itu hilang, bener-bener hilang. Itu sih kalau dari aku, Alfavira. It's a good effort. Ya minusnya ya cuman itu aja sih. Thank you, Alfavira. Thank you, chef. Oke, you make quiche ini kan berarti harus di blind bake dulu kan? Iya, takes time. Saya rasa kamu juga blind bake untuk crust-nya ini belum sampai matang yang seharusnya. Jadi dari sisi waktu awal aja udah mulai agak salah. Beefnya kamu masak dulu, kamu saute Iya, aku saute dulu dengan seasoning. dengan seasoning garlic, aku kasih onion, aku kasih rosemary, salt, pepper, sama aku kasih sedikit pala. Kamu kasih fennel, Enggak, fennelnya aku saute terpisah. kamu seharusnya fennelnya bisa, kamu fennel seeds, kamu ground, kamu seasoning beefnya pakai itu juga. Lalu terakhir beefnya sudah mau matang, browning, karena browningnya kamu masih belum dapat. Di beefnya masih agak pucat ini. Sehingga flavornya juga tidak develop. Nah, terakhir setelah fillingnya udah, sebelum kamu campur telur, masih di panci panas, kamu masukin fennel yang irisan. Jadi sebentar saja teraduk. Ya, mulai wilted, baru jadikan fillingnya. Ya, habanero bisa diselipin di antaranya atau dimasak bareng pun juga bisa. Menjadi dimasak bareng sedikit, jadi hiasan sedikit di atas itu seharusnya oke. Ya, Aku sih udah selipin, chef, tapi cuman dikit di atas. thank you Alfa. Thank you, chef. Setelah mendengar komentar juri, dish aku tuh 50-50. Bagus, ya enggak. Jelek juga enggak. Tapi aku makin khawatir. It's about time, Dewa. Tunggu. Saya lihat sesuatu yang bersinar itu. Kamu mau bawa itu ke sini, kita taste, and go with prosedur, atau kamu mau use that pin? Sebenarnya beli PD nih sama disbeli untuk kondimen lainnya. Cuman beli nggak PD-nya tuh di saus saja. Target aku adalah Dewa nih. Aku pengen Dewa ini masuk master test dan dia melepaskan immunity pin-nya. Saya mau dites, Chef. Mau diicip? Dia kekeh nih, nggak mau melepas immunity pin-nya. Aku udah mati, lepasin aja Wak. Dengerin, ini saat terakhir kamu bisa pakai. Setelah kamu maju present your dish, kamu tidak bisa, saya mau pakai pinnya. Nah, Pikirkan baik-baik. Kalau aku ngeliat dari dish-nya dia,
Jujur, aku sih bakal pakai immunity pin ya. Cuman balik lagi ke beli Dewa. Kalau dia pede dengan masakannya, sok aja tuh. Jadi yakin ya? Yakin, Chef? Nggak nyesel ya? Nggak mau dipakai, benar? Benar. Nyesel emang biasanya di belakang. Nggak, Nggak apa nih? nggak nyesel. Nggak Nggak nyesel, nyesel. orang belum kejadian. Kalau kejadian pulang baru nyesel. Tapi Nih, Dewa, kamu nggak tahu loh berapa orang yang akan pulang hari ini. Nah, Oke? itu dia. Ini banyak loh. Ini Berapa banyak coba? loh. 10 kan? 10. Artinya, artinya aku bimbang, Chef. Ini beli dalam keadaan bingung. Antara beli harus maju dengan yang beli sudah tahu bahwa dish beli ini ada kesalahan di saus, atau beli harus melepaskan immunity pin yang beli punya. Last chance. Kami berikan waktu kamu untuk berpikir. Immunity pin kamu ini spesial. Dalam artian, immunity pin tersebut supaya mereka tidak memasak. Dan lolos dari pressure test. Season ini diberikan keleluasaan. Artinya kamu boleh coba dulu memasak. Tapi batasannya adalah sebelum kamu maju dan dicicipi oleh para juri. Karena setelah kamu maju dan present to us, no turning back. Kalau tidak enak, kamu harus pulang ya pulang. Kalau enak ya tentunya mungkin kamu lolos. Kalau oke-oke saja, kita lihat berapa orang yang pulang. Dan akhirnya setelah pertimbangan, beli memutuskan untuk melepaskan immunity pin beli ini. Di spesial, Chef. Artinya, Saya naik aja. Meskipun awalnya Dewa nih ngotot ya, mungkin kayak dia malu tuh gengsi dia tuh. Dan dia akhirnya mau melepas immunity pin-nya untuk bisa selamat dan naik ke atas. menyerah. Menyerahkan pin kamu untuk aman. Iya, Ya, yakin? yakin. Silakan bawa disnya ke depan, kami pengen coba. Ya. Udah fix ya? Jadi udah nggak bisa diambil lagi ya? Siap. Kalau seandainya enak, Nggak apa-apa. Silakan dikasih ke Chef Karen, dibalikan pin kamu dibalikan. Ini, Chef. Terima kasih pinnya. Terima kasih immunity pin udah bersama beli beberapa galeri. Jadi hari ini emang kamu harus beli serahkan kembali. Dewa, kita kan udah sama-sama nggak punya apa-apa nih. Kita nanti akan berjuang dan fight bareng-bareng. Aku mau balas kekalahan aku yang kemarin. ada yang mau? Ada yang mau? Funnelnya di mana? Panelnya saya pakai oil sama saya infuse di mesnya, Chef. Padahal funnel kamu bisa bikin funnel puree sendiri. Terus sarsaparilanya? Jadi saus. Ini, Ya, kayak bubur bayi Dewa, saus kamu. ya keruhnya kayak kebanyakan. ini sarsaparilla nih. Iya, Chef. Rasanya Mr. Sarmento sekali. Kenapa? Makan ini Wow. yang buat gosok tuh. Balsam. Iya, balsam. Wah, bener kamu keputusannya. Tian. Wah. Makan. Enak gak? Gimana Dewa? Kenapa Dewa? Enak. Kayak puding. Kayak apa? Puding. Kayak itu. Panah kota. Panah kota. Aduh. Oke. Aduh Dewa, keputusan yang tepat sih. Thank you, Chef. Tiba-tiba thank you, Chef. Beban deh, beban. Dan untuk next galeri, beli akan berikan dish atau makanan dan platingan yang lebih baik dari hari ini.
Wih, untunglah Dewa kau relakan immunity pin itu. Kalau tidak, udahlah. Rizky, Saatnya giliran saya untuk maju. Deg-degan sih, tapi ya bismillah we, cek abi teh lah. apa ini Rizky? Tired curry duck, chef. Kamu yakin ini bisa dimakan? Bisa, chef. Tadi pahanya saya makan. Jadi nggak ada. Kamu presto? Presto, chef. Kenapa bikin ini? Tadi yang nggak ketebaknya itu, jadi ya, saya coba buat itu. Dia stres. Orang ambil tisu dia stres. Takut dilepeh. Kaget saya. Ayo bersihin doang. Ducknya kamu presto, lalu kamu gorengnya deep fried. Betul, chef. Betul. Goreng deep fried, dilumuri dengan seasoning atau tidak? Berhubung di presto sudah ada seasoning, jadi saya nggak seasoning lagi, chef. Seasoningnya di mana? Di liquid prestonya? Betul. Curry kamu nonjok. Rasanya nonjok, benar. Tapi terlalu nonjok. Emang nonjok, chef. Biar kerasa sih semuanya, jadi ya mudah-mudahan itu sebagai komplimen, chef. Habanero kamu pakai, boleh dibilang pas lah. Kicknya pas. Tapi di sini duck kamu yang agak sedikit flavorless. Jadi kamu tidak bisa hanya mengandalkan dari si curry. Seharusnya kamu bisa taburi rempah-rempah lagi seperti koriander yang sudah disangrai dan lada garam lagi sebelum kamu pan fried ataupun deep fried. Ini the curry is good, ducknya juga matang, warnanya bagus, tapi ducknya sedikit flavorless. Baik, chef. Thank you, chef. Rizky, Chef. Oke, sini sebentar. Ini kari kamu bagus, enak. Ini cobain, nggak apa-apa. Langsung aja. Ya, cobain. Oke, sekarang sebetulnya sih lebih bagus kalau ada lime. Tapi ini lemon, nggak apa-apa. Kamu aduk. Gimana? Betul, chef. Hah? Jauh Better. lebih bagus kan? Iya. Rizky, flavor dari kari kamu sebetulnya bagus. Betul, agak terlalu menonjol Vsauce-nya. Jadi untuk balancing dari Vsauce kamu itu perlu something yang ngasih aromatik dan ngasih rasa sourness, acidity yang ada di lemon atau lime. Tapi kalau saya pribadi, saya akan lebih prefer pilih lime. Ini kalau dikasih itu pasti akan lebih bagus lagi. So far, thank you. Thank you, Rizky, chef. bagus. Rizky, plating lagi. Kalau saya ya, kamu kan berkuah. Cuman menurut kamu tuh itu tanggung setengah gitu loh. Piringnya rada begini. Jadi dari tadi aja kita mau scooping aja tuh rada lebih susah, ngerti gak? Dan kalau memang kamu maksudnya bebeknya digoreng, so it's supposed to be crispy kan? Kenapa nggak dipisahin? Sausnya at the side. Jadi kan nanti itu juga bisa dimainin gitu loh. It's just like that. Thank you, Rizky. Baik, thank you, chef. Sebenarnya mendengar komentar juri masih ambigu sih. Tapi apapun hasilnya, saya sudah melakukan yang terbaik. Dan sudah on track. Angel, silakan ke depan. Dipanggil terakhir, jujur aku udah pasrah banget karena dari tadi udah dengar komentar orang, ada yang bagus, ada yang enggak. Jadi ya udahlah, berserah aja.